Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Pada minggu lalu, kita sudah membahas tentang sujud sahwi. Dan pada minggu ini, kita akan membahas tentang sujud tilawah. Submateri yang akan kita bahas pada hari ini, yang pertama, pengertian sujud tilawah. Yang kedua, hukum sujud tilawah. Yang ketiga, syarat sujud tilawah. Yang keempat, rukun sujud tilawah. Yang kelima, cara melakukan sujud tilawah. Yang keenam, bacaan sujud tilawah. Yang ketujuh, keutamaan sujud tilawah. Yang kedelapan, ayat-ayat sajadah. Dan yang kesembilan, hikmah sujud tilawah. Pada minggu lalu, kita sudah membahas tentang sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud dua kali yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunnah abad, kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat, ataupun karena ragu-ragu jumlah rakaat dalam sholat yang dikerjakan. Setelah kita mengerti sujud sahwi dan cara pelaksanaannya, sekarang ada jenis sujud, di mana sujud ini pelaksanaannya bisa dikerjakan di dalam sholat dan di luar sholat, yaitu sujud tilawah. Apakah sujud tilawah itu? Mari kita bahas bersama-sama. Pertama, pengertian sujud tilawah. Tilawah menurut bahasa artinya bacaan. Sedangkan menurut istilah, sujud tilawah yaitu sujud yang dikerjakan ketika mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran. Yang kedua, hukum sujud tilawah. Hukum melakukan sujud tilawah adalah sunnah. Jadi, apabila kita mendengar ayat sajadah atau kita membaca ayat sajadah, kita boleh melaksanakan sujud tilawah, boleh juga tidak. Karena hukumnya di sini sunnah. Sunnah itu apabila kita kerjakan mendapat pahala, dan apabila tidak dikerjakan, kita tidak berdosa. Yang ketiga, syarat sujud tilawah. Adapun syarat sujud tilawah adalah sebagai berikut. A. Suci dari hadas dan najis. B. Menghadap kiblat. C. Menutup aurat. Dan D. Setelah mendengar atau membaca ayat sajadah. Yang keempat, rukun sujud tilawah. Adapun rukun sujud tilawah adalah sebagai berikut. A. Niat. B. Takbiratul ihram. C. Sujud. D. Duduk setelah sujud. E. Salam. 5. Cara melakukan sujud tilawah. Jika sujud syukur diterangkan tentang cara melakukannya harus di luar sholat, maka sujud tilawah dapat dilakukan pada waktu sholat dan di luar sholat. Adapun caranya sebagai berikut. A. Pada waktu sholat. Tata cara melakukan sujud tilawah di dalam sholat adalah sebagai berikut. 1. Pada saat kamu menjadi imam atau sholat sendirian dan membaca ayat sajadah, maka dituntun untuk bersujud sekali, lalu berdiri meneruskan bacaan dan sholatnya. 2. Pada saat kamu menjadi makmum, hendaknya kamu mengikuti imam. Jika imam itu sujud, maka kamu ikuti sujud imam, walaupun bacaan sajadah tidak terdengar. Seandainya imam membaca ayat sajadah, tetapi tidak melakukan sujud, maka kamu pun sebagai makmum harus mengikuti imam. Artinya, janganlah kamu bersujud jika imam tidak melakukannya. Jadi di sini tergantung si imamnya. Kalau misalnya pada saat membaca ayat sajadah imamnya sujud, kita sebagai makmum ikut sujud. Dan misalnya imamnya tidak sujud, kita sebagai makmum tidak perlu sujud. B. Di luar sholat. Cara melakukan sujud tilawah di luar sholat adalah dengan melakukan rukun berikut. 1. Niat. 2. Takbiratul ihram. 3. Sujud. 4. Duduk setelah sujud. 5. Salam. 6. Bacaan sujud tilawah.
Bagaimana bacaan sujud tilawah? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi berbunyi sebagai berikut. سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. Yang ketujuh, keutamaan sujud tilawah. Keutamaan sujud tilawah ialah akan terhindar dari gangguan setan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. Artinya, dari Abu Hurairah telah berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila manusia membaca ayat sajadah, kemudian ia sujud, menghindarlah setan dan menangis ia serta berkata, hai celaka, anak Adam disuruh sujud lantas ia sujud, maka baginya surga dan saya disuruh sujud juga tetapi saya enggan. Maka bagi saya neraka. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-8, ayat-ayat sajadah. Ada berapakah ayat sajadah di dalam Al-Quran? Ada yang tahu? Di dalam Al-Quran terdapat 15 ayat sajadah. Berikut adalah perinciannya. Innalladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا
خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ فاسجدوا لله واعبدوا وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud. كلا لا تطعه واسجد واقترب. Dan yang terakhir, 9. Hikmah sujud tilawah. Setelah mempelajari ketentuan sujud tilawah, banyak hikmah yang dapat kita ambil. Di antaranya, A. Dihindarkan dari godaan setan. B. Lebih menghayati bacaan dan kandungan Al-Quran yang dibaca atau didengar. C. Mendekatkan diri kepada Allah, Zat yang Maha Pencipta. D. Menghindarkan diri dari sikap sombong dan angkuh pada sesama. E. Menumbuhkan kesadaran akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang F. Membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini telah selesai. Semoga penjelasan pada hari ini dapat mudah dipahami. Semoga ilmunya bermanfaat. Apabila ada tugas, dimohon dikerjakan dan dikumpul pada tepat waktu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.